Selamat pagi saudara, hari ini Sabtu 10 Januari 2026, saatnya Anda menyaksikan sejumlah informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan setiap hari selama 30 menit ke depan dalam Jurnal Nusantara. Kita simak informasi selengkapnya bersama saya, Claudia Carla. Mulai informasi pagi ini saudara, sebuah gudang bahan kebutuhan pokok di Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, hangus terbakar pada Jumat malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang menyambar bahan-bahan mudah terbakar. Apinya besar Pak, ini dari gudang beras Pak, gudang beras Bulog yang di Kebun Kopi. Sebanyak 9 armada dan 60 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Saat berupaya memadamkan api, satu orang petugas dilaporkan mengalami sesak napas. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena banyaknya material mudah terbakar yang menyulitkan proses pemadaman. Petugas juga menggunakan cairan liquid foam bindoil untuk mempercepat pemadaman. Warga Kecamatan Taktakan, Serang, Banten menggelar demo di depan kantor kecamatan. Warga resah dengan kiriman sampah Tangerang Selatan ke tempat pemrosesan akhir sampah Cilowong karena menimbulkan bau. Ketegangan sempat terjadi antara pendemo dan sejumlah warga yang melarang aksi unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Taktakan. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa menolak uji coba perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Serang dengan Tangsel terkait kiriman sampah ke TPAS Cilowong. Warga beroperasi dan menempelkan stiker penolakan sampah. Masa kemudian diminta berdialog bersama pihak Pemkot dan warga tegas menolak uji coba pengiriman sampah serta mempertanyakan soal analisis dampak lingkungan. Sementara itu pihak Pemkot Serang akan mengevaluasi dan menghentikan sementara pengiriman sampah dari Tangsel ke Kota Serang. Itu mana coba? Lindinya itu mau ngapain? Itu. Dari zaman 2021 tuh AMDAL nggak pernah keluar, Pak. Akibat dari perjanjian kerjasama yang dirasakan oleh masyarakat. Tadi sudah disampaikan lah, para media sudah mendengar, tanya mobil, Tangsel, sebagian bagus, sebagian juga masih bau air lindi, masih ada. Ini kan baru uji coba ya Pak ya. Uji coba baru beberapa hari. Itu atas perintah Pak Wali Kota, hentikan dulu, kita evaluasi. Ini perintah Pak Wali Kota untuk hentikan, kita evaluasi, kita dengarkan publik, masyarakat. Tumpukan sampah menggunung di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur membuat warga resah. Selain ganggu pemandangan dan bau tak sedap yang ditimbulkan, gunungan sampah dikhawatirkan mengancam kesehatan warga. Gunungan sampah setinggi 6 meter ini ada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Keberadaan gunungan sampah ini tentu mengancam warga. Tembok beton yang seharusnya jadi pembatas dengan permukiman, kini jebol karena tak kuat menahan beban limbah ratusan ton selama berbulan-bulan. Masalah ini akhirnya berimbas pada warga yang tinggal di permukiman dekat TPS. Mereka bahkan terpaksa menghirup bau tidak sedap setiap harinya. Situasi ini semakin parah, terutama saat cuaca panas ataupun pada saat sampah diangkut. Apalagi kalau pas sampahnya diangkat itu yang paling bawah kan udah benar-benar busuk, jadi kan baunya benar-benar kayak nyengat banget gitu, nggak benar-benar di kesehatan tuh benar-benar ngaruh gitu. Ya udah lama banget, jadi nggak pernah diangkut itu si sampah ya. Jadi sampai jebol tuh tanggul itunya juga, tembok-temboknya juga. Jebol, iya, ya? saking banyaknya, saking menumpuknya itu sampah gitu. Tumpukan sampah ini terjadi akibat berkurangnya armada pengangkut sampah karena sedang mengalami perbaikan. Akibatnya, pengangkutan sampah hanya bisa mencapai 150 ton. Padahal, dalam sehari, sampah yang dihasilkan di Pasar Induk Kramat Jati mencapai 200 ton.
Setiap hari kami mengangkut sekitar kurang lebih 150 sampai 160 ton. Ya, sedangkan timbulan sampah seperti yang kita lihat ini dari truk-truk pengangkut yang dari pasar, pengelola pasar itu sekitar kurang lebih 200-an ton, 200 sampai 220 ton. Jadi ada defisit setiap hari itu sekitar 40 sampai 50 ton mungkin ya. Gunungan sampah di Pasar Induk Kramat Jati ini mulai diangkut. Diharapkan pembuangan sampah yang tidak terangkut di Pasar Kramat Jati ini bisa selesai paling lambat 3 hari ke depan. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Sejumlah praktisi hukum mengajak warga mendukung program Presiden Prabowo dengan ikut aktif mengawasi jalannya program pemerintah. Ajakan disampaikan saat diskusi terbuka membahas program Asta Cita Presiden Prabowo di Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Walaupun diskusi bertujuan mendukung 5 program unggulan Pemkab Tangerang, banyak kritikan yang dilontarkan peserta diskusi. Kritikan jadi masukan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Praktisi hukum Andri Saputra Situmbayang mengatakan seharusnya Pemkab Tangerang tak alergi dengan kritik. Saat ini 5 program unggulan Pemkab Tangerang yang sedang jadi program unggulan antara lain digitalisasi layanan, ekonomi kerakyatan UMKM dan pangan kesehatan terutama pemberantasan stunting, pendidikan dan olahraga, serta lingkungan. Pemerintah berbenah. Harapannya biar anak-anak kabupaten sejahtera, jalanannya bagus, lampunya terang, anggarannya digunakan untuk kebijakan yang pro rakyat, bukan buat masyarakat yang lingkupnya kecil gitu. Pada prinsipnya kita akan mendukung 5 program unggulan di mana Pak Bupati benar-benar programnya sangat baik untuk masyarakat. Yang menjadi persoalannya bagaimana mengimplementasikan 5 program unggulan itu benar-benar terwujud dan Tangerang semakin gemilang. Tetapi ketika ada ke jalan kita akan menindaklanjuti dengan tindakan hukum juga seperti kayak sampah. Kalaupun nanti ada waktu kita akan melakukan gugatan class action terkait kebijakan buat pengelolaan sampah. Saudara, Jurnal Nusantara akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya, diantaranya pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada puluhan pejuang swasembada pangan yang ikut berkontribusi jadi penyangga dan menjaga pangan di Jawa Tengah. Kita kupas mendalam bersama Bupati Blora, Arif Rohman, usai jeda. Yang Mbak Shirley lihat pertama kali pada saat kok ada bau busuk, ketemulah satu gulungan kertas, mobil sudah dipiloks yang itu senada dengan isi pesan yang ada di salah satu gulungan kertas. Saat keluarga yang di-mention pertama kali, kita sudah sering membicarakan resiko-resiko seperti ini. Yang diserang ini kan sebenarnya upaya menebar ketakutan. Kalau pengen bungkam kami, bungkam dengan memberi kebijakan yang baik, bungkam dengan tidak lagi merusak alam. Rosi, Sabtu 10 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Pengeluaran yang tak sebanding dengan pemasukan dinilai jadi faktor utama pekerja Gen Z menjalankan 2 pekerjaan atau bahkan lebih, alias poly working dan side hustle. Benarkah generasi muda lebih cepat beradaptasi atau imbas desakan ekonomi? Kalau dibilang capek ya pastilah semuanya capek. Cuman itu kan jadi resiko. Ya kalau capek bener ya paling ngojolnya saya istirahat dulu sehari gitu, besoknya baru ngepres lagi. 60 menit special report Minggu 11 Januari pukul 6 petang di Kompas TV. Recharge energi positif di tahun baru dengan jokes terpecah dari gerombolan komika terpecah 2025. Ge Pamungkas, Ardit Erwanda, Ate, Ali Akbar, Popon Kerok, Rais, Firza Logika, Reno Venadi dalam Suci Rewind. Sabtu 7 Februari di Studio 1 Menara Kompas, Jakarta. Amankan kursi Anda sekarang juga. Dapatkan tiketnya hari ini. Info lengkap lihat di Instagram Suci Kompas TV. Suci Rewind. Best Laugh of the Year. No Mercy. Gelombang teror menyasar para influencer dan aktivis. Ledakan bom molotov, pelemparan telur busuk, serta doxing hingga intimidasi. Teror pun terjadi di waktu yang bersamaan. Lalu siapa di balik dalang teror ini? Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam serangan militer di Caracas atas tuduhan narkoterorisme. Hal ini terjadi di tengah langkah kontroversial Trump untuk mengendalikan ladang minyak Venezuela dan protes massa yang pecah. Lantas apa tujuan sebenarnya Amerika di balik penangkapan ini? Serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. News or Hoax, Sabtu 10 Januari pukul 12:30 siang di Kompas TV. Eredivisie
Menjaga asa untuk menjadi yang terbaik di musim ini, sang juara bertahan PSV Eindhoven siap tampil tanpa ampun dengan gelandang serang mematikan Guspil yang panas di lini depan. Tim tamu Excelsior datang bukan untuk menyerah, harapan bertumpu pada top scorer mereka Noah Naujoks untuk mencetak gol di kandang lawan. Eredivisie, PSV Eindhoven versus Excelsior, Minggu 11 Januari pukul 1.45 dini hari, live di Kompas TV. Hello pergi ke Mbak, harimau. Ikuti Steffi melihat langsung satwa liar dan memberi makan predator di Taman Safari and Marine Safari Bali. Bermain boogie car di Mason Adventure dan menikmati coklat otentik Mason Chocolate. Tak lupa belanja-belanji sambil kongko di Samasta Hub Market. Jalan-jalan The Great Bali Quest, Minggu 11 Januari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara, pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada puluhan pejuang swasembada pangan. Penghargaan untuk para pejuang swasembada pangan ini untuk memberikan motivasi agar mereka bisa terus berkontribusi mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Blora. Puluhan pejuang swasembada pangan, mulai dari pegiat pertanian, penyuluh pertanian, hingga anggota TNI, berkumpul dalam sebuah momen yang tak sekadar seremonial. Pemerintah Kabupaten Blora memberikan apresiasi bagi pejuang swasembada pangan Kabupaten Blora yang telah berkontribusi sehingga tekad Kabupaten Blora sebagai penyangga pangan Jawa Tengah terwujud. Yakni produksi padi di Kabupaten Blora terbanyak nomor 2 se-Jawa Tengah. Sementara produksi jagung masuk 5 besar terbanyak di Jawa Tengah. Wakil Bupati Blora, Sri Setiorini mengatakan, penghargaan untuk para pejuang swasembada pangan ini untuk memberikan motivasi agar mereka bisa terus berkontribusi mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Blora. Memberikan apresiasi kepada berbagai elemen, ada dari TNI, ada dari DP4, beberapa unsur tadi ya, yang tujuannya adalah memberikan motivasi agar swasembada pangan di Kabupaten Blora ini tetap terjaga dan semakin tahun semakin meningkat. Untuk padi jelas nomor 2 di Jawa Tengah, untuk jagung tidak diragukan lagi, juga dapat 5 besar di Jawa. Di Kabupaten Blora, swasembada pangan bukan hanya jargon semata, namun tumbuh dari ladang, kandang, dan tangan-tangan yang setia bekerja dan berkontribusi agar Kabupaten Blora menjadi penyangga pangan di Jawa Tengah. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Selengkapnya kita kupas bersama Arif Rohman, Bupati Blora, bagaimana menjaga swasembada pangan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Arif. Pak Arif, bisa disebutkan komoditas apa saja yang masuk 5 besar penyumbang swasembada pangan se-Jawa Tengah, lalu kemudian apa makna di balik penghargaan yang diberikan, Pak? Terima kasih Mbak Carla. Jadi Blora alhamdulillah menjadi kabupaten di Jawa Tengah yang populasi sapi ini kami terbesar se-Jawa Tengah. Kalau jagung kami nomor 2 se-Jawa Tengah, kalau padi kami nomor 5 se-Jawa Tengah. Jadi kita siap mendukung program prioritas dari Bapak Presiden tentang ketahanan pangan, swasembada pangan, dan juga program dari Bapak Gubernur juga Jawa Tengah di tahun 2026 ini ingin fokus untuk kaitannya mendukung program ketahanan pangan. Karena ini manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat karena sebagian besar dari masyarakat Blora ini adalah para petani dan para peternak, Mbak. Baik Pak Arif, tadi disebutkan sapi ini menjadi komoditas pertama yang disumbang sebagai swasembada pangan. Nah, ini menarik nih Pak Rohman. Terkait dengan sapi ini, apakah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan akan daging sapi di kawasan Blora atau justru bisa sampai luar Jawa Tengah atau bahkan di luar Jawa Tengah, Pak? Ya, alhamdulillah dari sapi ini, apalagi ada program Presiden yang MBG,
banyak dapur-dapur SPPG ini memanfaatkan ini. Jadi pakai sapi lokal Blora. Bahkan kami juga mengirim sapi-sapi kami untuk ke daerah Jabodetabek. Jadi pemenuhan lokal terpenuhi dan kita juga bisa mengirim untuk luar kota juga, Mbak. Jadi ini yang manfaat yang kami rasakan, Mbak. Oke, ini menarik sekali ya Pak, untuk sapi ternyata bahkan bisa dikirim ke Jabodetabek. Nah Bapak, ini nih bisa dijelaskan apakah sapi pedaging atau untuk sapi susu atau seperti apa? Sapi pedaging, Mbak. Ya alhamdulillah populasinya hampir 280.000 ekor, yang mana kalau di Blora itu rata-rata rumah penduduk yang di desa itu punya sapi 2-3 ekor. Sehingga kami juga melahirkan inovasi juga bagaimana kotoran hewan dari sapi ini diolah dan dimanfaatkan untuk program pertanian organik ya Mbak. Jadi ada pupuk organik yang dihasilkan dari sapi ini selain dagingnya yang dimanfaatkan. Bahkan dari para petani kita, para petani muda, petani milenial ini juga sangat intens sekali dalam rangka untuk mendukung program ketahanan pangan, termasuk dari TNI, dari Polri, bahkan kemarin alhamdulillah Pak Kapolres kami juga mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden untuk dari kepolisian mengawal tentang jagung. Ini berkat sinergi kerjasama antar stakeholder dari dinas, dari TNI Polri, dari masyarakat, para petani milenial, dan juga tentunya pihak-pihak yang lain termasuk CSR dari beberapa perusahaan juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan organik. Ada dari Pertamina, dari Bank Jateng, ini juga mendukung. Termasuk ormas-ormas Mbak dari NU, Muhammadiyah, LDI, semuanya juga ingin mendukung tentang Blora menjadi kabupaten organik. Ini yang menjadi mimpi kita ke depan, Mbak. Baik, ini menarik sekali ya Bapak, untuk Blora ini bisa menyumbang 3 komoditas terbesar dari sapi, kemudian juga jagung, lalu kemudian padi. Lalu pertanyaannya nih Pak Arief, seberapa strategis sih Kabupaten Blora ini untuk kemudian dapat menyumbang komoditas-komoditas untuk meningkatkan ataupun membantu ketahanan pangan di Jawa Tengah atau bahkan nasional nih Pak? Ya, jadi dari potensi yang ada, alhamdulillah kita termasuk kabupaten yang berkontribusi untuk menyumbang terkait dengan program ketahanan pangan. Dan selain ketahanan pangan, kita juga ingin mendukung program ketahanan energi dari Bapak Presiden. Karena Blora ini selain daerah agraris, daerah pertanian, perikanan, dan juga kita ada potensi-potensi migas yang belum diolah, Mbak. Ini kita sedang mengusulkan kepada Pak Menteri SDM terkait dengan Permen 14, bagaimana pengelolaan sumur-sumur rakyat ini kita kelola lebih dari 2.000 sumur. Ini nanti dikelola oleh BUMD, oleh koperasi, oleh UMKM dalam rangka untuk mendukung capaian lifting minyak agar ketahanan energi ini kita bisa wujudkan bersama, Mbak. Baik, kemudian ini benar-benar menarik ya Pak, selain ketahanan pangan ada juga upaya-upaya untuk mencapai ketahanan energi di Kabupaten Blora. Sungguh kami mengapresiasi sekali. Lalu kemudian Bapak, apa yang menjadi langkah strategis ke depannya untuk mempertahankan khususnya di swasembada pangan, di mana Kabupaten Blora ini sudah menyumbang dari komoditas sapi, lalu kemudian padi dan juga jagung terbesar kelima se-Jawa Tengah, Pak? Ya, jadi upaya untuk mempertahankan ini akan terus kita teruskan. Bagaimana kita dengan dukungan stakeholder terkait, mendampingi para petani kita, para PPL kita, petugas penyuluh lapangan kita, ini juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani kita, termasuk kita tentunya dengan kebijakan dari pemerintah terkait harga HPP yang bagus, ini juga mendorong para petani untuk bersemangat untuk menanam padi, menanam jagung ini, Mbak. Jadi tentunya ketersediaan pupuk yang selama ini ada, ini juga mendukung program ini. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah, Bapak Presiden, Pak Menteri Pertanian ini sangat disambut oleh masyarakat, sehingga ketika HPP gabah ini bagus, ini mendorong para petani untuk mau bertani. Apalagi
pengembangan yang organik, Mbak. Ini harga berasnya juga, beras organik ini juga bagus di pasaran. Ini tentunya memotivasi para petani untuk bisa terus memberikan sumbangsinya. Termasuk juga terkait dengan jagung, kami juga berharap ke depan potensi jagung yang luar biasa ini semoga nanti ada investor yang ke Blora untuk bagaimana membuat pabrik pakan, karena kita kan tahu bahwa kebutuhan untuk MBG ini dari ayam, dari telur ini sangat banyak sekali. Sehingga nanti kita siap untuk mensukseskan program prioritas dari Bapak Presiden terkait dengan MBG, termasuk Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya masing-masing desa, salah satu usahanya juga bagaimana program ketahanan pangan ini. Nah, ini akan terus kita lanjutkan. Jadi sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten ini untuk mendukung program-program ini tentunya akan membawa kemanfaatan untuk masyarakat ke depannya, Mbak. Baik Pak Rahman, terima kasih atas informasinya. Sejumlah upaya dilakukan untuk terus memantik semangat petani agar ke depannya Kabupaten Blora ini tetap bisa menjadi penyumbang terbesar se-Jawa Tengah atau bahkan nasional. Terima kasih Bapak atas waktunya, selamat kembali bertugas Bapak. Terima kasih Mbak Carla. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Yang benar panen ini adalah kentang varietas Agria. Memang kita punya lokal atau malah luar? Bibitnya impor dari Belanda. Ini crunchy banget, keras banget, Lazis. Ini cabai apa sebutnya? Kalau di tempat saya Lombok Bandung, gimana? Pedas banget ya Bu. Kalau di sini nyebutnya apa sih? Nyebutnya gendul. Ini bisa untuk obat batuk. Serius Bu? Iya. Seger banget ya Bu lapar. Kita nikmati itu kayak agak kenyal gitu ya. Tarikannya tuh best. Cerita Rasa, Sabtu 10 Januari, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Hello pergi ke Malang. Harimau. Ikuti Steffi melihat langsung satwa liar dan memberi makan predator di Taman Safari and Marine Safari Bali. Bermain boogie car di Mason Adventure dan menikmati coklat otentik Mason Chocolate. Tak lupa belanja janji sambil kongko di Samasta Hub Market. Jalan-jalan The Great Bali Quest, Minggu 11 Januari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Eredivisie menjaga asa untuk menjadi yang terbaik di musim ini. Sang juara bertahan PSV Eindhoven siap tampil tanpa ampun dengan gelandang serang mematikan Gustil yang panas di lini depan. Tim tamu Excelsior datang bukan untuk menyerah, harapan berhenti pada top scorer mereka Noah Naujoks untuk mencetak gol di kandang lawan. Eredivisie PSV Eindhoven versus Excelsior, Minggu 11 Januari pukul 1.45 dini hari, live di Kompas TV. Saudara, berkemah di tepi sungai di tepian Sungai Rahong, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat bisa menjadi pilihan untuk menikmati liburan akhir pekan. Meski tenda-tenda yang disediakan berada tepat di samping sungai, pengelola pastikan hal ini aman serta ramah untuk anak. Seperti apa sensasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Valley Rahong 12, salah satu camping ground riverside atau perkemah di tepi sungai. Lokasi wisata ini berada di Rahong, Desa Pulau Sari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di sini, pengunjung bisa merasakan sensasi berkemah di pinggir sungai dengan aliran debit air yang tenang, ditemani dengan nuansa asri, udara sejuk khas pegunungan. Pengunjung yang menginap di sini juga bisa nongkrong santai duduk di kursi yang ada di tepi sungai untuk melihat dan menyapa wisatawan lain yang tengah bermain rafting atau arung jeram.
Bahkan pengunjung juga bisa terjun ke sungai langsung untuk bermain air. Meskipun berada di tepian sungai, namun kawasan ini dipastikan aman dan ramah anak. Karena selain terdapat pembatas pada setiap balkonnya, debit airnya stabil karena sudah diatur dari situ Cilencang. Ya, baru pertama kali tempatnya enak, luas, bisa main air, anak-anak juga main dengan alam lah. Aman juga ya aliran sungainya? Iya, aliran sungai aman, nggak deras. Cocok buat anak-anak liburan. Jadi sekalian wisata edukasi juga kan? Iya, benar-benar. Wisata edukasi. Recommended ya? Iya. Pengelola menyediakan 20 buah tenda yang terdiri dari tenda standar berkapasitas 4 orang dan tenda deluxe berkapasitas 6 orang dan tenda deluxe berkapasitas 6 orang dengan fasilitas lengkap seperti kasur, bantal guling, selimut, hingga listrik di dalam dan di luar tenda. Untuk daya tarik Vale Rahong 12 itu tetap di wahana air, Pak. Tetap di wahana air, karena airnya kan sudah diatur debitnya, jadi walaupun hujan, aman kita aman ini. Untuk apalagi untuk anak-anak sekolah, untuk masih liburan sekolah ini ya cocok untuk diri kita dengan view yang bagus ini, masih alami seperti ini. Bagi Anda yang ingin menginap, Anda perlu merogoh kocek 700 hingga 850 ribu rupiah per malam. Noval Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air Jurnal Nusantara. Kami akhiri, sampai jumpa esok hari. Saya Claudia Carla, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Divisi. Menjaga asa untuk menjadi yang terbaik di musim ini, sang juara bertahan PSV Eindhoven tampil tanpa ampun dengan gelandang serang mematikan Gustil yang panas di lini depan. Tim tamu Excelsior datang bukan untuk menyerah, harapan bertumpu pada top scorer mereka Noah Naujoks untuk mencetak gol di kandang lawan. Eredivisie, PSV Eindhoven versus Excelsior, Minggu 11 Januari pukul 1.45 dini hari, live di Kompas TV.